Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Marwati. Saya dari Prodi KPI 24 ingin menjelaskan tentang peradaban manusia. Next. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke inti materi, saya mau bertanya dulu nih. Sebenarnya kalian tahu tidak apa definisi dari ilmu sosial dan humaniora? Jadi guys, ilmu sosial itu ilmu yang menelaah masalah-masalah sosial, khususnya yang ditimbulkan masyarakat Indonesia dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari bidangnya, yaitu keahlian dalam ilmu-ilmu sosial. Sedangkan humaniora secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu humanus, yang berarti manusiawi. Atas dasar pengertian tersebut, Hasan Sadili mendefinisikan humaniora sebagai ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi. Menurut Nugroho Noto Susanto, humaniora sebagai bidang studi yang berusaha menafsirkan makna kehidupan manusia di dunia dan berusaha mempertinggi martabat kehidupan dan eksistensi manusia. Jadi ilmu sosial humaniora itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia dan segala aspek kemanusiaannya. Ini mencakup kajian tentang perilaku manusia, masyarakat, budaya, sejarah, bahasa, seni, dan masih banyak lagi. Next ke materi inti. Jadi di sini saya mau membahas tentang peradaban manusia. Pasti kalian taunya peradaban manusia itu dulunya ya seekor kera. Nah, sekarang hapus deh perspektif kalian mengenai teori tersebut. Mari kita bahas bersama. Jadi teman-teman, teori yang menurut kalian manusia itu dulunya kera itu salah atau kurang tepat. Jadi lebih tepatnya teori evolusi menjelaskan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Artinya kita punya garis keturunan yang sama jauh di masa lalu. Jadi bukan manusia berasal dari kera, tetapi manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama dan berevolusi menjadi spesies yang berbeda. Intinya manusia dan kera adalah saudara yang memiliki banyak kesamaan, tetapi kita juga memiliki perbedaan yang signifikan karena proses evolusi yang panjang. Nah, jadi saya mau membahas tentang peradabannya. Kata kunci dari lahirnya peradaban yaitu pertanian. Gimana tuh dari pertanian muncul peradaban? Oke, dulu nenek moyang kita sebelum mereka menetap di suatu kota, biasanya mereka tuh berburu kan ya? Ya iyalah untuk memenuhi makanan pastinya ya kan. Mereka berburu ke satu tempat, ketika hewannya habis mereka berburu ke tempat yang lainnya. Suatu waktu mungkin secara nggak sengaja nih biji-bijian yang mereka bawa itu jatuh dan tumbuh. Ketika musim selanjutnya mereka kembali ke tempat tersebut. Mereka berpikir, tanamannya tumbuh nih, berarti jika biji-bijian kita taruh di dalam tanah, mungkin itu akan menjadi sumber makanan tuh. Nah, sekarang ada tempat-tempat yang pada dasarnya atau udah kodratnya tempat itu menjadi asal mula peradaban. Yaitu apa teman-teman? Ya, Sumeria atau di Mesopotamia. Di mana tuh letak Mesopotamia? Nah, jadi Sumeria atau Mesopotamia itu terletak di Irak yang biasa disebut dengan the first place of civilization atau tempat pertama kali lahirnya peradaban. Jadi di Irak itu ada tempat namanya Eufrat dan Tigris. Eufrat dan Tigris ini nama-nama sungai yang ada di negara Irak sekarang. Kadang-kadang sungai tersebut itu mengalami pasang surut dan membawa lumpur-lumpur yang menutrisi. Dan akibatnya itu apabila kalian melempar biji-bijian itu akan tumbuh. Walaupun sekarang yang kalian tahu bahwa negara Irak itu hanya padang pasir. Tetapi dulu sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 4000 sebelum Masehi itu adalah daerah yang sangat subur. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai tinggal di daerah tersebut. Orang-orang mulai tinggal di daerah tersebut. Nah, sekarang efek berantainya nih yang menarik untuk dibahas. Kalau orang sudah mulai bertani, selanjutnya apa sih yang terjadi? Oke, selanjutnya yang terjadi adalah surplus atau kelebihan makanan. Kok bisa sih? Jadi gini deh, aku ibaratin kalian punya suku isinya 10 orang dan 10-10-nya itu berburu. Dan ketika akhir hari suku kalian mendapat 10 makanan atau 10 porsi. Akibatnya besoknya kalian harus berburu lagi dong supaya kebutuhan kalian terpenuhi kan. Berarti setiap harinya kalian harus berburu. Kalau ada satu orang yang sakit, hasil makanan cuman 9 dan harus kalian bagi-bagi. Ketika pertama kali
Orang bertani nggak perlu semuanya berburu, paling ya cuma 3-4 orang untuk berburu. Ketika sudah mulai bertani, nggak perlu tuh semua buat cari makanan, paling perlu 3-5 orang untuk fokus mencari makanan. Misalnya 5 orang fokus bertani. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kalau 5 orang bertani, 5 orang sisanya ngapain nih? Nah, jadi 5 orang sisanya itu membantu atau membuatkan tempat atau barang yang diperlukan. Misalnya nih, saya perlu keranjang untuk memindahkan biji-bijian tersebut. Kemudian salah satu dari 5 orang tadi mempunyai bakat dalam pengrajin atau yang dalam hal mengayam-mengayam gitulah. Begitu juga terjadi pada 4 orang sisanya. Nah, lama-lama muncul kreativitas, kemudian ada pembagian pekerjaan, dan akhirnya muncul perdagangan. Perdagangan itu biasanya ribet kalau nggak ada sistem pencatatan. Siapa jual ke siapa, dia hutang berapa, jumlahnya berapa, ribet lah intinya. Jadi disitulah muncul sistem tulisan di peradaban. Surplus makanan udah, pembagian kerja juga udah, perdagangan muncul, sistem tulisan muncul, kemudian populasi tambah gede kan ya. Di saat populasi mulai besar, muncullah apa kira-kira? Oke, muncul konflik. Misal berantem sana sini, kemudian curang saat berdagang, dan lain-lain. Intinya terjadi banyak konflik di dalam peradaban tersebut. Nah, mulailah muncul sistem pemerintahan. Terus ada kelas-kelas sosialnya. Ada yang jadi tentara untuk jaga wilayah, ada yang jadi raja untuk pemegang hukum, dan ada juga pemuka agama. Kemudian karena populasi sudah semakin besar, muncul lagi nih masalah. Kira-kira apa ya? Oke, masalah selanjutnya adalah penyakit. Jadi pada masa peradaban sama kayak sekarang, ada yang namanya epidemi atau pandemi. Tetapi dengan munculnya penyakit di suatu peradaban akan menimbulkan kerugian. Enggak juga sih. Dengan adanya penyakit biasanya populasi tersebut jadi punya imunitas atau istilah sekarang herd immunity. Nah, sekarang kalau kita jembrengin nih dari awal sampai akhir, dari adanya pertanian, surplus makanan, terus ada kultur, dan segala macam deh. Jadi guys, kesimpulannya peradaban manusia itu mempunyai 7 ciri-ciri. Jadi jika ketujuh ciri-ciri itu ada dalam sebuah populasi, maka bisa disebut dengan peradaban yang maju. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama itu ada kota, yang kedua pemerintahan, yang ketiga itu agama, yang keempat kelas sosial, yang kelima kultur, yang keenam sistem tulisan, dan yang ketujuh job spesialis atau pembagian pekerjaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.